Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi, Deriki Rahmawan, NIM 18410100087 dari Prodi Sistem Informasi Stikom Surabaya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang aplikasi jurnal.id. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap merupakan aktiva tidak lancar yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi, serta tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan. Di sini aktiva tetap dibedakan menjadi dua, yaitu yang berwujud dan tidak berwujud. Kalau aktiva yang berwujud itu bisa berupa seperti bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Sedangkan aktiva yang tidak berwujud itu seperti hak-hak milik yang tidak berbentuk fisik dan dapat dipergunakan lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya untuk PPIC, Planning Product Inventory Control. Nah, ini sangat penting. Di suatu perusahaan pasti ada karyawan yang fokus untuk bagian ini. Jadi apa sih kerja PPIC itu? PPIC merupakan kegiatan untuk memproduksi suatu produk dan merancang produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Seorang PPIC harus selalu memperhatikan juga masalah kualitas dan kuantitas dari produk tersebut. Adapun yang harus dikontrol di sini adalah bahan baku atau strategi. Jadi akan tahu stok barang itu habis atau tidak, terus nanti ke depan harus gimana. Jadi PPIC itu sangat penting ya di perusahaan. Jadi bisa terciptanya barang itu juga tergantung dari PPIC-nya. Nah, di sini ada proses pencatatan hasil produksi. Jadi, mula-mula operator produksi akan kirim laporan untuk proses heading. Jadi, dia memerlukan bahan. Nah, bagian PPIC akan terima laporan produksi tersebut. Laporan tersebut akan tersimpan di data dan nantinya dia akan menyiapkan barang yang dibutuhkan untuk operator produksi. Nah, setelah itu ada yang namanya proses laporan produksi. Jadi setelah tadi bagian produksi membuat barang, jadi sekarang bagian PPIC untuk melaporkan kepada pimpinan tentang barang apa saja yang harus dia ambil atau dia penuhi untuk bisa memenuhi inventory. Jadi dia akan mengirimkan laporan ke pimpinan dan pimpinan akan memeriksa laporan tersebut. Akan dicek apakah itu laporannya itu benar atau tidak. Nah, selanjutnya ada DFD dari PPIC itu sendiri, yaitu mula-mula user atau customer akan menggunakan aplikasi jurnal.id. Setelah itu customer akan mengirimkan data diri dari customer tersebut yang nantinya akan dikirimkan lalu dikasih ke customer itu untuk bisa menggunakan aplikasi jurnal.id itu. Nah, informasi itu nantinya akan disimpan ke database untuk digunakan untuk kebutuhan jurnal.id dan kebutuhan customer itu sendiri. Nah, berikutnya ada aktiva penjualan. Aktiva penjualan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam memasarkan sebuah produk atau jasa demi mendapatkan keuntungan dalam sebuah usaha. Sedangkan aktivitas pembelian merupakan aktivitas yang membeli sebuah produk untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Berikut adalah DFD penjualan dan pembelian. Di penjualan, data pelanggan akan disimpan di database. Mula-mula user akan menginputkan data penjualan dan data penjualan itu akan dimasukkan ke database. Sedangkan di pembelian itu bersama. Cuma yang diinputkan itu yang di pembelian itu transaksi pembelian dan direkam pembelian. Di sini ada sysflow flowchart dari penjualan dan pembelian. Nah, untuk
flowchart penjualan sendiri itu mula-mula dimulai dari bagian customer yang ingin membeli suatu barang. Setelah membeli suatu barang, dia akan menyampaikannya di kasir dan kasir akan mencatat barang yang ingin dibeli oleh customer. Setelah itu kasir akan memberitahu berapa nominal uang yang harus dibayar oleh customer. Customer akan membayar uang yang sudah disepakati oleh kasir dan customer tersebut. Setelah itu kasir akan memberikan nota, yaitu tanda bukti bahwa apa yang dia beli sudah lunas terbayar. Selanjutnya ada flowchart pembelian. Nah, di flowchart pembelian ini mula-mula bagian admin gudang akan mengecek barang apa saja yang diperlukan dan barang apa saja yang sudah terpenuhi. Nah, setelah itu dia akan memberikan laporan kepada pimpinan untuk memberi dana atau uang untuk bisa membeli barang-barang tersebut. Jika disetujui, maka akan mendapatkan uang dan nantinya akan dikirim ke bagian admin barang, dan nantinya akan disampaikan ke supplier agar barang itu bisa terpenuhi. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Jika ada salah lebihnya, keterbatasan informasi yang bisa saya dapatkan, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.